Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Citra Datul Aisyah dari kelas Pendidikan Bahasa Inggris B, NPM 202122074, kelompok 1 PAI. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang akhlak, yaitu makna akhlak. Kata akhlak secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak, yang mana jika dilihat dari bentuk lafaznya, kata akhlak bentuk jamak dari kata khulukun. Dalam Kamus Al-Munjid, khulukun memiliki arti sifat, tabiat, adat, kebiasaan, perangai, watak, adab, dan budi pekerti yang melekat pada diri. Perbuatan manusia bisa dikategorikan kepada akhlak jika memenuhi syarat-syarat. Kemudian yang selanjutnya ada sumber akhlak. Akhlak memiliki dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, NPM 202122128. Di sini saya membahas tentang pembagian akhlak dan dalil tentang akhlak. Pembagian akhlak dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada akhlak mahmudah. Di antaranya adalah yang pertama ada sabar, yang kedua ada ikhlas, yang ketiga ada jujur, yang keempat ada pemaaf, yang kelima ada pemurah, dan yang terakhir adalah menepati janji. Yang kedua ada akhlak majmumah. Akhlak majmumah diantaranya ada riya. Yang kedua ada sum'ah. Yang ketiga ada ujub. Yang keempat ada takabur. Yang kelima adalah tamak. Yang keenam ada fitrah. Dan yang terakhir ada bakhil. Selanjutnya saya akan membahas dalil tentang akhlak. Tentunya dalil tentang akhlak ini diperkuat di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat pada surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuliqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang kedua terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu lima kana yarjullaha wal yaumal akhira wal zakarallahu katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sendiri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalil tentang akhlak juga diperkuat di dalam hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5569 yang artinya telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman, saya mendengar Abu Wail, saya mendengar Masyruk, dia berkata Abdullah bin Amru berkata, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Mashi dari Syakik bin Salama dari Masyruk, dia berkata kami pernah menemui Abdullah bin Amru ketika kami telah tiba di Kufah bersama Muawiyah. Kemudian ia ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bersabda, beliau tidak pernah berbuat kejelekan dan tidak pernah menyuruh untuk berbuat kejelekan. Lalu Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya. Yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4171 yang artinya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah Ar-Raqi telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Muawiyah bin Yahya dari Az-Zuhri dari Anas, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama itu memiliki etika, sedangkan akhlak etika Islam itu adalah rasa malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kairina Milina Setia, NPM 202122160. Di sini saya akan menjelaskan implementasi akhlak. Antaranya itu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada khusyuk, ada ikhlas, sabar, syukur, ada tawakal, yang terakhir ada doa. Nah, yang kedua ada akhlak terhadap diri sendiri. Di dalam ajaran Islam, manusia diajarkan untuk menjaga diri baik jasmani maupun rohani. Jasmani bisa dijaga dengan banyak berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, serta baik. Sedangkan rohani bisa dijaga dengan banyak belajar ilmu agama, mendengarkan nasihat para ulama, membaca Al-Quran, serta memahami maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Nur Fajriya Az-Zahra sebagai pemateri. Selanjutnya adalah akhlak terhadap keluarga. Sebagai seorang anak, sudah sepatutnya kita berbuat baik kepada orang tua. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat An-Nisa ayat 36. Kedua orang tua juga memiliki kewajiban
yaitu mendidik anak-anaknya. Dalam Islam, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian, akhlak terhadap tetangga atau masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, kita harus memiliki hubungan yang harmonis dengan tetangga atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Seperti yang telah Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari. Akhlak baik ini contohnya seperti mengucapkan salam, bersikap baik dan bertutur kata lemah lembut, menjenguk apabila ia sakit, membantu apabila ia terkena musibah, ataupun memberi selamat atas kebahagiaan yang ia dapatkan. Dan yang terakhir adalah akhlak terhadap lingkungan. Dalam Quran Surat Luqman ayat 20, Allah telah menjelaskan bahwa alam semesta ini ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, hendaknya manusia memanfaatkan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Manusia tidak boleh memikirkan dirinya sendiri ataupun kelompoknya saja, namun juga harus memikirkan keselamatan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri Herawati. Saya akan menjelaskan tentang indikator manusia berakhlak. Manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu manusia yang berakhlak dan manusia yang tidak memiliki akhlak. Imam Al-Ghazali mengatakan ada beberapa tanda-tanda manusia yang berakhlak, di antaranya. Lalu, menurut Ahmad Amin, ada beberapa upaya untuk merubah kebiasaan buruk, yaitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.